Kendala yang dihadapi dalam membangun kerjasama tim, ini hambatan. Dan kita punya fungsi, peran untuk mengubah hambatan atau kendala dan tantangan itu. Satu, karena pemimpinnya tidak mampu mengarahkan dan memotivasi anggota tim. Jangan juga lah kita menjadi seorang pemimpin yang tidak sanggup mendorong, memotivasi, mengarahkan orang kita. Jangan. Tapi gimana Pak? Ini orang karyawan saya, staf saya udah pada umur semua, udah pada tua-tua, lebih pengalaman. Jangan takut. Rasul Paulus mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu rendah karena engkau masih muda. Yang penting engkau jadi teladan dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Sering itu yang dilakukan, yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Jangan minder. Kalau orang yang kita pimpin itu lebih senior, mungkin lebih pengalaman. Tidak usah takut. Ada Yesus dalam hati kita yang memampukan dan menolong melalui pertolongan Roh Kudus. Yang penting, jadikan Bapak Ibu menjadi teladan dalam perkataan. Waktu kita katakan A, hiduplah seperti A. Waktu kita katakan, mari kita kerjakan yang itu. Mari kita tuntaskan. Jangan hanya cuma ngomong doang kita. Kita juga turun ke bawah untuk mengarahkan dan motivasi. Ini penting. Kendala yang kedua, anggota tim tidak mau dan tidak mampu melaksanakan tugasnya. Lagi-lagi dikunci dari pemimpin kok. Bagaimana caranya mengubah kemalasan mereka itu supaya menjadi rajin? Ya kita kasih contoh. Kita ajak mereka. Begini loh cara melakukannya. Begini cara menuntaskan dan mengerjakannya. Kasih contoh yang real Bapak. Bagaimana melaksanakan tugas dan jawab dengan baik. Yang ketiga, kurang komitmen. Contoh, kita minta kita rapat hari ini jam segini, tempatnya di tempatnya di sini. Oke, mereka nggak datang. Kita sebagai pemimpin bisa kok mengubah ini. Caranya gimana? Kita tetap datang. Yang kedua, bagaimana cara mengubah karakter, sikap, disiplin daripada orang kita pimpin yang super telat? Apakah jemaat atau orang kita pimpin? Ya, kita jangan begitu-begitu super telat. Dari mana kita menjadi pemimpin disiplin? Kan gitu. Dan juga, kalau sudah buat peraturan, kita yang pertama dan yang utama untuk langsung menegakkan, melakukan peraturan sendiri. Jangan kita buat peraturan tapi kita yang melanggar. Itu nggak mengubah pola pikir mindset orang yang kita pimpin Bapak. Keempat, suasana yang tidak membangun. Ini juga menjadi kendala. Apa contohnya? Saling menyalahkan. Saling menjatuhkan. Antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Ini juga tidak boleh. Kata kuncinya di pemimpin. Maka sebagai pemimpin Bapak Ibu, kita nggak boleh menganak emaskan hanya satu orang. Atau hanya bagian tertentu, bagian keuangan. Oh, kita anak emaskan itu. Karena kenapa? Pemegang cuan. Tersinggung juga lah orang-orang di bagian produksi marketing. Padahal datangnya uang itu kan karena orang marketing jalan ngomong. Jualan kan. Kita nggak boleh menciptakan ketidakadilan dalam memimpin orang. Kita harus adil. Supaya upaya saling menyalahkan, saling mendiskreditkan itu jauh, kita mulai dari dalam diri kita. Dalam rumah tangga, anak-anak kita Bapak Ibu, seringkali kita nggak hati-hati. Tanpa sadar, kita menganak emaskan anak kita yang kedua, lalu anak kita yang pertama, kita diskreditkan. Ini nggak baik loh buat pertumbuhan anak. Padahal anak itu keluar dari rahim yang sama kan, ibu yang sama, bapak yang sama. Nggak boleh loh itu. Karena kenapa? Pola yang salah yang kita pakai mendidik anak-anak kita. Pola yang salah juga akan mereka pakai mendidik anak-anak mereka di kemudian hari. Jangan kita menciptakan ya suasana yang tidak harmonis, suasana yang tidak positif dalam pekerjaan, dalam pekerjaan. Jangan. Yang kelima, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masing-masing. Artinya, orang-orang yang kita pimpin tidak tahu mereka harus lakukan apa, buat apa, kerjakan apa, tuntaskan apa. Mengapa ini terjadi? Karena pemimpinnya tidak memberikan penjelasan. Tidak memberikan job description. Tidak memberikan penjabaran tugas. Tidak memberikan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh semua anggota tim. Itu masalahnya. Maka kita sebagai pemimpin harus buat jelas.
Apa tugas dan tanggung jawab? Apa job description? Apa tugas masing-masing dari setiap pribadi-pribadi daripada anggota tim itu, Bapak Ibu? Harus. Di semua bidang-bidang pelayanan atau bidang-bidang kegiatan, Bapak Ibu, itu saya buat semua job description. Misalkan panitia Natal dengan segala seksi-seksinya, bidang-bidang, itu saya buat semua job description. Nanti kalau Bapak Ibu butuh, boleh. Panitia retreat, itu saya buat semua job description. Dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai ke bagian yang paling terkecil. Saya buat semuanya. Tujuannya apa? Supaya setiap orang itu tahu betul harus kerjakan apa, lakukan apa, tuntaskan apa, hasilkan apa. Maka di perusahaan juga ada namanya job description kan Bapak Ibu. Bahkan ditambah juga dengan SOP, standar operasional. Hubungan kinerja satu bagian dengan bagian yang lain. Ini untuk menghadapi, mengatasi karena ketidakjelasan peran. Yang kena perbedaan latar belakang. Apa ini misalkan? Kebiasaan, budaya, cara berpikir. Sebagai pemimpin kita tidak boleh rasis. Tidak boleh sukuisme. Apalagi Bapak Ibu bekerja di perusahaan yang mana orang-orang Bapak Ibu itu pimpin memiliki agama yang berbeda, suku yang berbeda. Jangan rasis loh Bapak Ibu. Kan kita sudah belajar tentang tak majemuk kan? Yesus tidak pernah rasis loh. Buktinya apa? Wanita Samaria yang sangat dimarginalkan, dipinggirkan, alias tidak dianggap penting oleh orang-orang Yahudi, oleh para murid. Justru Yesus melayani wanita Samaria. Kita nggak boleh rasis. Hanya karena orang itu beda agama, beda suku, warna kulit. Nggak boleh Bapak Ibu. Apalagi dalam pelayanan di gereja. Nggak boleh rasis loh Bapak Ibu. Ya. Karena kita orang Batak, pendetanya. Lalu semua pengurus pengerja, hanya orang Batak yang kita kasih kesempatan. Nggak boleh. Ciptakan keadilan sosial di dalam gereja dan juga dalam pelayanan. Ya, saya kalau dalam pelayanan, objektif betul. Ya, bukan karena oh dia orang Batak, maka saya kasih kepercayaan buat dia jadi pemimpin. Enggak. Tapi karena dia sudah bertobat kepada Kristus, punya hati, mengasihi melayani Tuhan. Itu aja standar. Maka suatu waktu ada orang-orang Batak protes sama saya. Ini kok Pak Tuhan itu kok nggak punya hati untuk kita orang-orang Batak ya? Saya bilang kenapa? Lu masa ketua persekutuan pelayanan di tempat ini nggak pernah ada orang Batak. Padahal di sini jemaatnya orang Batak. Saya bilang karena kalian orang Batak nggak ada yang bertobat saya lihat. Nggak ada perubahan hidup lebih baik dari kalian saya. Dan saya lihat di suku lain ada orang sudah bertobat punya hati melayani Tuhan hidupnya lebih berubah. Itu lebih layak dipercaya. Nah Bapak Ibu, ini perlu kita pahami dalam konteks pelayanan di gereja. Ya. Yang ketujuh, perbedaan tingkat motivasi. Motivasi itu kan dorongan. Nah, lagi-lagi ini kuncinya di pemimpin. Bagaimana mengubah motivasi karyawan staf yang rendah, yang tukang malas? Kita sendiri harus turun ke bawah, memotivasi mereka. Ini kan dilakukan oleh Presiden Jokowi ya. Dengan dia pergi ke Lampung, melihat jalan yang super-super rusak. Ya, pesan halusnya apa? Dia sedang menegur pejabat di Lampung kan saudara. Dengan dia kasih bantuan itu, pusat mengambil alih pembangunan jalan. Itu kan teguran koreksi itu, tamparan itu. Tapi persoalannya kadang-kadang pejabatnya nggak paham, nggak ngerti. Itu cara memotivasi. Hasil dari itu, apa yang terjadi? Kepala-kepala daerah sekarang bangun dari tidurnya. Karena takut nanti tiba-tiba ada warga masyarakatnya untuk lapor ke presiden lewat media sosial kan. Saja banyak kepala daerah bangun mereka untuk perbaiki jalan. Pemimpin harus turun ke bawah. Untuk apa? Memotivasi dan mendorong orang yang dipimpin. Jangan hanya sebatas di omongan kita Bapak Ibu.
Sikap egois yang hanya menang sendiri, yang hanya mau dia mengerti sendiri, tapi minus mau memahami dan mengerti orang lain. Ini juga jadi kendala. Seringkali kan terjadi ya, dalam kerjasama tim itu, yang satu pingin terus paling menonjol dan meniadakan, menolkan orang lain. Kuncinya di kita pemimpin. Kita harus ingkas semua orang di dalam tim itu. Di dalam anggota tim itu kita harus majukan sama-sama. Untuk maju sama-sama, untuk berkembang sama-sama, untuk sukses bersama. Kuncinya di kita pemimpin. Maka tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan kita memajukan orang hanya karena orang itu saudara, satu marga, satu suku. Gak boleh. Apalagi dalam konteks pelayanan. Harus semuanya kita majuin. Kalau dalam dunia pekerjaan dan usaha, gak boleh juga hanya sekedar karena kita satu agama dengan orang itu, maka hanya orang itu yang kita majukan. Gak boleh Bapak Ibu. Kalau keyakinan kita berbeda dengan orang lain, tapi orang itu bisa lebih apa? Dia juga punya potensi, dia juga punya kemampuan. Kenapa enggak? Toh juga urusan kita bukan masalah agama kan di perusahaan itu di usaha dan bisnis kan enggak kan? Profit kan urusannya kan Bapak Ibu. Pemimpin yang tidak bijaksana atau tidak mau menerima ide di daerah kota ini masalah juga. Seringkali orang yang kita pimpin itu tidak tertarik dan tidak terdorong dan tidak loyal dengan kita dalam mengerjakan proyek itu, dalam mengerjakan pelayanan itu. Karena kita juga nggak mau dikasih saran dan masukan dan bahkan kita tidak mau mempertimbangkan. Kita selalu menganggap ide kita yang paling benar. Padahal kepala kita cuma satu. Mata kita cuma satu pasang. Mulut kita cuma satu. Tangan kita cuma dua. Kaki kita cuma dua. Bukankah lebih baik kalau kita juga memakai banyak banyak apa banyak ide Bapak Ibu kan lebih bagus kan? Mata kita kan hanya bisa lihat dari satu aspek. Tapi kalau kepala yang lain, mata yang lain, mereka bisa melihat dari berbagai aspek Bapak Ibu. Tugas kita pemimpin mengkolaborasikan ide, saran, masukan. Maka jangan takut untuk menerima ide, saran, masukan. Apalagi kalau ide itu kan baik, memajukan kan Bapak Ibu. Jadi kalau dalam pelayanan, jangan selalu kita menganggap karena kita pendetanya pokoknya selalu ide yang terbaik dari kita. Belum tentu Bapak Ibu. Tuhan bisa juga pakai orang-orang di sekitar kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk apa? Memberikan saran, masukan, dan kemajuan bagi pelayanan itu. Di dalam pekerjaan dan bisnis sama juga Bapak Ibu. Karyawan-karyawan kita, staf kita bisa dipakai oleh Tuhan. Bahkan ditempatkan Tuhan menjadi anggota tim di perusahaan kita. Di tempat kantor di mana kita bekerja. Untuk apa? Menyumbang ide, saran, masukan. Biasanya begini Bapak. Orang yang berani menyampaikan ide, kita enak sebagai pemimpin meminta pertanggungjawaban terhadap orang yang menyampaikan ide itu untuk juga apa? Dia harus berbuat